Phoenix Dance Radio Station, seperti dibilang tadi, kalau hari ini adalah spesial interview. Ini ngobrol sama cast dari pemain film Tepatilah Janji. Sudah ada di studio Phoenix Radio Bali. Ini teman-teman kita yang kece-kece. Ada Bima Zeno. Halo Finers. Mantap, luar biasa. Ibnu Jamil. Halo Finers. Oh wow. Ada Faradina Mufti. Ini energinya masih kenceng-kenceng, habis makan siang enak ya. Ya. Enak-enak tidur. Kalau pagi diajak ngobrol kayaknya ngantuk ya. Ya. Oke, dan kalian sudah menepati janji datang ke Phoenix Radio Bali karena aku make sure ke Kalusi tadi, akhirnya kita kumpul di sini ya. Oke, kalau ngelihat beberapa upload dan Instagram kalian, Tepatilah Janji, kalian sudah datang ke beberapa kota, mungkin case yang lain juga ya. Iya. Terakhir kalau nggak sama Malang. Aku Malang. Malang kan, Mas Bima lagi. Bima ke Malang. Malang. Sebelumnya ada yang di Samarinda. Medan, Samarinda, Malang. Oke, akhirnya Bali hari ini. Akhirnya Bali. Oke, nanti malam ada di Beach Walk jam 7 kalau nggak salah ya. Betul. Oke, kita ke film dulu deh kalau ngomongin tentang kalian cast Tepatilah Janji. Ini kalau aku lihat pertama kali sebenarnya akun Instagram itu memposting 16 Juli. Proses untuk produksi film di pertama kali awal. Ya kan? Pada saat itu juga beberapa di antara kalian juga sedang ada project film yang lain dan itu pun berjalan sesuai dengan time plan-nya mereka. Tapi kalau ngomongin tentang film ini sendiri, yang membuat Tepatilah Janji beda dengan film-film dengan genre yang sama atau tema politik yang sama, apa sih kalau menurut kalian? Dari Bima dulu deh, nggak usah bengong banget Pak. Boleh? Saya tuh lagi mencerna melihat pertanyaannya supaya bener nangkep gitu. Susah pertanyaannya. Enggak lah, yang ngebedain menurut lo tematik politik ini Sebenarnya ini udah terlihat udah salah satu yang beda ya, karena emang kalau di industri pun jarang sekali emang ada genre film yang membahas tentang politik gitu, tentang sedikit tapi ada. Secara terbuka iya, loh. secara Oke. terbuka gitu. Dan kayak yang membedakannya lagi mungkin sekarang dari KPU, dari lembaga-lembaga pemerintahan kita juga ya udah berani untuk mengambil langkah membuat sosialisasi pemilu ataupun acaranya mereka itu dengan film gitu. Oke. Bedanya. Terus bedanya apa lagi ya? Pasti yang ini lebih bagus dari yang lain. Berarti harus nonton. Harus nonton Kalau dong. pengen beneran omongannya Bima tadi bener apa enggak lebih bagus dari yang lain kan? Mungkin juga kadang orang-orang nalo. Mungkin juga orang-orang kadang berpikir film politik pasti membosankan, pasti berat dan lain-lain kayak gitu. Nah, iya, gantian dia mau nggak? Berat. Aku Tapi tidak. habis itu film ini bedanya dia ringan banget. Udah gitu bisa dicerna sama semua umur, sama semua kalangan. Filmnya All ringan. segmen lah maksudnya. All segmen masuk lah Oke. gitu. Menyenangkan kok film ini. Iya, kalau lihat di Instagram sih banyak komedinya justru. Iya. Jadi nggak digarap terlalu serius yang kayak politik kita kayak nonton berat sekali obrolan ini atau banyak yang dikat. Oh, justru di sini menurut lo ini lebih ringan tapi pendekatannya lebih dapat. Iya. Oke. Sangat ringan. Oke, dari kalian bertiga ada yang pernah ngambil project film yang agak tematik bernuansa politik nggak di antara kalian dibandingkan yang sebelumnya? Menurut lo ini seperti apa pressure-nya? Kalau aku lihat ya kayaknya film politik yang bertema politik di Indonesia apalagi ya, kayak belum ada ya. Baru si Kejarlah Janji. Nah, itu film pertamanya. Yang sebelum ini. Sebelumnya. Oke. Ya, itu tuh emang benar-benar tepat sasaran sih. Juga kan ditujukan emang waktu itu kan untuk pemilu. Sekarang kan buat pilkada. Betul. Jadi memang dikhususkan temanya yang diambil pun memang mengkerucut untuk khusus ke pilkada itu sendiri. Oke. Jadi kayaknya sebelum-sebelumnya coba deh. Nggak ada ya. Justru luar yang Belum banyak ada. sih. Luar. Kalau luar. kita nggak ngomongin luar ya, kita ngomongin Iya, Indonesia. iya. Kayak aku Iya, iya. belum pernah nonton yang emang Secara sekental spesifik. ini. Oh, iya. Sekental ini terus relate banget, deket dengan masyarakat. Kita juga bisa kayak ini kok seperti ceritanya si A ya, seperti cerita si B yang sedang hangat lah, topik yang hangat yang emang sedang terjadi di Indonesia. Oke. Tapi sebagai pemain kalian ngerasa ini butuh persiapan yang lebih nggak dibanding peran-peran yang pernah kalian dapat? Apa yang itu milik Oh, cast tuh cakep. nggak pernah Mic-nya salah. 2 ya, oke. Mic-nya 2, cakep banget nih. Boleh dibantu lebih dekat. Tadi gue bercanda lah sebenarnya. Nggak apa-apa. Lanjut, boleh. Oh dia. Enggak, kalau bicara yang tadi nyambung dikit doang. Karena menurut gue kalau perbandingan itu kan pasti harus ada lawannya gitu. Betul. Atau ada sesuatu yang lain. Ini sebenarnya kalau untuk kita lihat jarang banget Indonesia punya film yang memang bertemakan tentang
ngebahas dunia politik Indonesia. Apalagi ini yang dipotret adalah sebuah politik, kegiatan politik yang ada di desa, sebuah desa. Dan lebih dalam lagi sebuah politik yang ada di meja makan, sebuah keluarga kayak gitu. Itu sangat jarang. Jadi kalau untuk ditanya apa yang membedakan dengan genre politik lainnya, emang nggak ada perbandingannya gitu. Oke. Karena balik lagi ini kan filmnya memang yang didedikasikan dari KPU untuk pemilih-pemilih yang akan nanti ada di pilkada serentak, pemilih pemula gitu loh, supaya kita juga film ini memang ditujukan sama KPU untuk mengedukasi buat pemilih-pemilih pemula. Apa sih gunanya pemilu? Apa sih pentingnya untuk pilkada kayak gitu? Karena kalau kita mau punya desa, contoh kecilnya aja ya, desa kita yang maju, yang memang yang kita inginkan, kita Mohon harus maaf ini bisa. mic-nya agak menjauh lama-lama ya. Iya, Boleh lebih dekat makanya ya. dia lama-lama nggak rela gitu tuh saya ngomong. Capek juga nih megangin. Terus lanjut Mas Ibnu. Jadi kalau kita mau punya makin lama makin dekat. Punya sebuah desa yang kita inginkan, kita harapkan, ya kita harus memilih juga pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas. Caranya gimana? Kita harus jadi pemilih yang cerdas. Gitu. Siap, mantap. Dari luar film biasa. ini. Kalau kalian kan bukan pemilih pemula lagi ya, udah pernah melakukan hak pilih ya. Kebetulan saya termasuk sama mereka ini, sebenarnya saya Gen Z. Oh parah. Oke, baiklah baby boomers ini luar biasa ya. Oke. Malu gue, ya Allah. Enggak, berarti memang pendekatan yang cukup bagus menurut Iya. teman-teman sendiri. Dan nah, kalau misalkan di sini kan setupnya adalah di sebuah desa. Mungkin secara konflik dia akan lebih spesifik ya. Tidak Indonesia. Menurut kalian sebagai para pemain, tadi balik lagi ke pertanyaanku. Lo punya beban sendiri nggak sih ada di main di film ini? Kayak persiapan seperti apa yang kalian lakuin? Dari Bima atau Farah dulu? Farah dulu. Gini. Farah tuh kategorinya anak baru ya. Oh iya Tapi bener. baru langsung meledak. Enggak, Film bukan. kemarin. Maksudnya di film ini. Oh, di film ini. Mereka, Dua sesi nih, dua. Mereka udah main 2 judul. Oh, yang di Aku sebelumnya. tuh tambahan pemain baru di Baru, judul iya. yang sekarang ini. Oke. Ada beberapa soalnya. Jadi memang di film ini lebih kompleks lagi, lebih apa ya? Karena ini untuk ditujukan untuk pilkada. Jadi memang lebih khusus lagi ya permasalahan yang konfliknya itu memang untuk di si desanya itu sendiri. Oke. Nah kalau peran aku kan sebagai tari. Betul. Tari modern atau tari Aduh, tradisional? lucu banget Pak Tidak Adam. 270 kali ditanyakan. Aduh. Bisa Oke. aja Pak Adam. Op. Ya udah, lanjut. Oke, lanjut. Aku tadi kan? Tari Tari. sebagai orang baru. Ya, jadi kalau konflik aku tuh gini. Awalnya film ini tuh banyak banget permasalahan yang ada Oke. di dalam. Ya. Jadi memang masalah politik desa itu sendiri, masalah politik di dalam keluarga, masalah politik di pasangan, itu tuh memang semua diceritain dalam bentuk komedi gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau part aku tuh lebih ke pendekatan ke keluarga. Karena kan aku sebagai di sini perannya sebagai Istrinya istrinya Adam. Mas Bima. Adam. Mas Bima, Mas Adam kan Mas di situ. Adam. Iya. Yang Oke. mencalonkan diri sebagai Bupati. Lurah Bupati. nggak? Dari lurah. dari Lurah dari dong, lurah Pak. jadi bupati. Keren nggak tuh? Iya, mantap, luar biasa. Gitu. Saya kan nggak mau komen lebih panjang lagi. Lanjut. Bulur. Iya. Bulur, Pak Lur. Iya. Bulur, betul. Nah, jadi emang di sini tuh aku lebih kayak permasalahan di antara kedua ini aja sih, bukan yang meluas sampai ke desanya juga. Oke. Khususnya lebih itu. Mungkin kalau misalkan yang lebih apa ya, merembet ke politik mungkin lebih ke perannya Mas Adamnya itu sendiri. Kalau aku sih memang lebih ke politik keluarga aja. Jadi emang lebih ke konflik ke pasangan aja sama keluarga kecil. Oke. Jadi emang kalau untuk pendalamannya gitu, ini memang lebih deket karena emang kayak kehidupan sehari-hari aja sih. Oke, dibikin seril itu ya. Jadi kalau Farah sendiri tidak mengalami kesusahan. Mas Bima, apakah Iya mengalami sih. seorang kesusahan? Karena di sini mungkin Anda berbeda sekali karakter dan kenyataannya. Di sini kayak lucu gitu. Kalau di film kayak agak iya kan? Kalau sini lu kayak rame. Nah. Ya lumayan kesusahan untuk ngerem ya, iya. ngerem gaya saya yang kebanyakan. Ya kan, betakilan gitu. Ya kesusahan. Kalau misalnya kesusahan sih ya pasti ada kesulitan. Kalau misalnya cari contoh sekarang juga udah gampang kan, politikus kita atau model yang buat jadi inspirasi kita kan sekarang berkeliaran di sosial media ya, gampang gitu. Mau cari gaya ngomong siapa nih? Ada nih, bisa Contohnya, semua ada contohnya. semua gitu. Contohnya siapa nih?
macam-macam, Siapa aja berarti siapa macam-macam aja kan? siapa aja bisa, iya kan? Jangan sebut brand Aduh, dong. jangan memancing ya. Nanti yang salah kan saya juga, mati saya. Gitu. Bisa Oke. di-cut lagi. Berarti memang lebih ke kontrol karena pada aslinya lo orangnya lebih petakilan, lebih pecicilan. Usianya tidak sematang Adam di film kan? Di film mungkin usianya sama, cuman lebih matang aja dia di sana gitu. Oke. Terus apa ya kesusahannya? Oh ya biasa kalau di lokasi ya Mas Garin tuh sering sekali kasih scene tambahan. Oke. Jadi- Artinya karena saya bukan orang film, artinya X tambahan itu apa? Jadi scene yang di luar skrip, Oh, nggak ada luar di dari skrip, Mm-mm. improve. Ya, tambahan, scene tambahan yang oke. mendadak. Oh, situasional. Oh. Situasional, edisional semua Iya, pokoknya. Jadi ya udah harus samain kayak tiba-tiba misalnya di skrip kayak Adam jalan melintasi sawah Ya. gitu kan sambil melambaikan tangan kepada ibu-ibu petani. Tak semudah itu kata Mas Garin. Jadinya ada makan siang di situ sama petani. Oh, Dan itu. akhirnya lu harus ngomong sesuatu di situ, pidato. Nah, itu pidatonya biasanya bikin sendiri gitu. Dan kesusahannya ya gimana sih kalau pejabat ngomong tuh kata-kata yang tertata, terus bahasa Indonesianya bener gitu. Itu yang susah. Itu yang kadang cukup challenging buat kamu, tapi semuanya bisa diatasi. Semoga ya. Kan udah ada filmnya ya. Berarti harus nonton di filmnya. Oke, baik, nanti saya akan melihat semoga beberapa hal-hal yang dilakukan secara spontan itu ya buktinya udah rilis pasti beda dong. Dapat lagi ya. Udah bisa ditonton. Itulah namanya Mas Garin ya kan, dengan karya-karyanya, dengan ide-idenya, dengan kenakalannya dalam bercerita. Jadi ketika dia ketemu sebuah ide tercerahkan, langsung tiba-tiba bisa berubah dalam satu adegan. Oke. Karena memang disesuaikan lagi dengan lapangan, Iya, dengan iya, set yang ada. Kalian pun nyaman ngelakuinnya kan? Iya, kalau nggak gitu kan Mas Garin nggak mungkin jadi Mas Garin sekarang. Betul. Lalu berkarya, berpikir, wah Mantap. kita siap-siap aja nih sebagai wayangnya. Apalagi nih, gitu. Oke, saya siap tantangan Mas Ibnu ya. Iya. Oke, dari Bima sama Farah, kan Mas lo project baru juga masuk di sini. Tapi secara personal di belakang kalian sebelumnya udah kenal atau baru ketemu di project ini atau gimana? Waduh, lucu sekali Om satu ini. Enggak, sebelumnya Candaan belum kenal. bapak-bapak. Lo- Sebelumnya belum pernah kenal. Chemistry Belum bagaimana pernah lo bisa ngebentuk apa pas reading doang atau wow, sombong sekali tampaknya. Gampang ya, kalian gampang lihat gampang. kan dia emang Iya, iya. petakilan kayak gimana. Jadi begitu enggak gini. Waktu pas pertama kali ketemu tuh bukannya apa namanya yang gue pikirkan tuh bukan kayak gimana ya pemain-pemain yang lainnya gitu. Ini orang siapa sih petakilan banget Oh wow. gitu. Salto langsung gitu. Salto langsung di ruangan itu kan waktu itu. Enggak, Setelah dia tuh itu- emang rame gitu. Jadi memang bisa jadi pencair suasana juga. Terus jadi emang kita ngobrol pun juga aku juga sebenarnya kalau udah ngobrol orangnya juga rame. Jadi Betul, ketemu betul. yang rame ya udah Nyambung, klik aja. jadinya. Udah gitu oke. sok-sokan waktu itu kan kita habis ketemu pertama kali. Iya. Masa dia nawarin aku pulang. Ih, ada maunya ngapain tuh? Mau party, Pak? Aduh, calon lurahnya agak gatel ya. Enggak, jadi ceritanya gini, ini klarifikasi ya. Semua orang udah pulang, saya juga mau pulang nih ya. Dia lagi pesan ojek Iya, online, online. nggak datang. Saya harus nungguin dia. Lu di mana sih rumahnya? Di sini. Dekat, Ya udah gua anterin aja ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting pulang. Semua udah pulang soalnya. Gak apa-apa lah menurut lo gitu. Masa gue diemin lo di sini gitu. Enggak sih, dia baik banget Iya. sih. Dia nganterin aku pulang, dia tanggung jawab karena kasihan. Cuma kayak baru pertama kaget juga sih tiba-tiba mau dianterin pulang, nggak kayak ya ini usaha kali atau apa? Enggak sih, dong. enggak lah, enggak lah. Tapi itu kan bagian dari dunia Iya, aktor. justru Iya, aku iya, malah kayak seneng karena mungkin aku ketemu sama Bima ini kan nggak terlalu banyak, terus maksudnya reading juga nggak terlalu banyak, jadi itu malah kita pakai kesempatan untuk bisa ngobrol, bisa kenal kayak gimana sih, terus ya pasti kan kalau misalkan bangun chemistry ya kita ngobrol aja kehidupan sehari-hari gimana lo, bagaimana orang, apalagi belum pernah ketemu. Untungnya ketemu karakternya tuh emang rusak juga gitu Oke. dia gitu kan, jadi emang Alhamdulillah, nyambung, jadi nggak iya. butuh. Tentu untuk bangun chemistry pasti ada effort ya, harus Iya, ada iya. segala rupa, cuman untungnya dapat. Nggak sama-sama jaim lah Nggak gitu sama-sama loh. Jadi jaim saling gitu. saling membuka aja. Mm-mm. Saling membuka, jadi kayak ya udah merasuki ke ya. Coba deh. Oke. Ya, ya, Mantap. ya, bener. Pak Janji, dari Pak Janji gimana? Konflik dengan calon apa namanya di rumah tangga kan pacarnya Bu Pertiwi kan? Iya. Ini yang diperankan Cut Mini. Iya.
Ya ini kan yang kedua, jadi Bapak pegang sendiri aja Pak. Iya, Kayak udah. capek ya temennya ya. makanya mereka pemalas ini semua. Iya, masih muda pemalas. Lanjut Pak Janji. Kalau saya dengan Ibu Pertiwi ini kan udah yang kedua. Yang pertamanya mungkin itu adalah sebuah introduction. Terus keduanya memang dibuat cerita semakin dalam lagi. Ternyata memang perasaannya itu semakin besar, semakin serius. Jadi memang ya udah ada modal sih di yang pertama. Gitu. Cuma tinggal recall aja lagi. Oke. Apalagi juga balik lagi tadi kayak Bima dan juga Farah. Kan kalau untuk seorang aktor itu ya kita harus rela untuk melepaskan jubah kepribadian kita yang Aslinya. yang asli gitu. Karena kan kita ini buat ngerjain sebuah project yang memang kita dituntut untuk kolektivitas sama-sama untuk bisa menghasilkan sebuah adegan yang bagus. Caranya gimana ya? Masing-masing kan punya cara. Betul. Nah, salah satu caranya tadi Bima adalah nganterin pulang gitu kan. Salah Beda satu cara. dong. Beda Iya. ceritanya dong. Mending saya fokus aja ke cerita Pak Janji dan Bu Boleh, Pertiwi. boleh, Menurut lo boleh. sebagai calon penonton Vinas, udah serius, berwibawa tiba-tiba ke obrolan mereka. Konflik apa yang menarik dari film ini yang menurut lo cukup memorable dalam keseluruhan cerita, Mas Ibnu? Antara Banyak. Kalau gue sih paling memorable ketika scene kandang sapi sih. Gue suka banget. Oke. Kandang sapi karena memang Pak Janji setelah tidak menjabat, dia kan yang pertama dia menjabat sebagai kepala desa. Nah, yang kedua dia tidak ingin melanjutkan. Padahal rakyatnya dan juga beberapa tim suksesnya itu untuk menyodorkan dia 3 periode. Pak lanjut lagi Pak 3 periode, tapi dia nggak mau. Oke. Nah, makanya langsung diteruskan oleh Bima. Gitu. Oh, Oleh baik. Pak Adam, oleh Pak Adam. Iya, Nah, iya. setelah itu ya saya fokus dengan usaha dan juga kandang sapi saya gitu. Tapi kalau misalnya pada kenyataannya, lo seorang Ibnu di dunia nyata melihat pemimpin seperti Pak Janji, apa seperti apa pendapat lo tentang tokoh Pak Janji di film itu? Apakah cukup ideal seorang pemimpin seperti itu? Kalau dibilang cukup ideal itu pasti nggak ada yang sempurna. Betul. Gitu, Oh, iya wow. kan. Kesempurnaan hanya milik. Ini beban ya interviewnya ya. Bingung ya, gue juga ada yang Saya satu takut brand, spoil ya. sempurna brand rokok, yang Aduh, ini. jangan dong Ya, Bapak, enggak ya. jam Jadi siang nih Pak. Jadi pasti ada aja kekurangan. Tapi kalau dari sosok Pak Janji yang bisa diambil adalah kalau buat saya pemimpin itu harus tahu sadar diri kapan saatnya dia berkarya atau terus kapan saatnya dia juga untuk turun kayak gitu. Mungkin sama juga dengan posisi kita kayak di aktor gitu atau dunia artis, kapan saatnya kita bisa jadi peran utama, kapan saatnya kita jadi peran pembantu, kapan saatnya kita jadi mungkin nanti ada yang mau jadi director apapun itu. Tapi yang jelas kalau buat saya Pak Janji itu salah satu pemimpin yang dia sadar diri gitu loh. Nggak Tahu diri lah. tahu diri dan tidak dibutakan oleh kekuasaan. Emang ada di Indonesia yang dibutakan kekuasaan? Itu kan pertanyaan kita nanti ya di off air kan. Oke, tapi ke Farah dulu deh. Kan saya nanya nanti di off air, nggak usah dijawab itu Pak. Saya kan cuma nanya aja ya ke Farah. Farah, Jangan ya. sosok individual dalam artian istri. Terus kalau ngomongin tentang di karir juga punya ambisi suami lo untuk menjabat lagi. Kalau di dunia nyata pernah kalau ketemu sama orang yang seperti ini atau mungkin kalau misalkan lo melihat momen seperti ini, seperti apa seorang Farah punya pendapat? Tetap ya menurutku sih berlakulah sesuai kapasitasnya aja. Oke. Yang nggak boleh dibutakan dengan ya iming-iming di balik itu sih. Tetap harus sadar, tetap harus ngaca bagaimana. Phoenix Dados Radio Station masih ada Doi dan juga Cash dari Tepatilah Janji, masih ada Bima Zeno, ada juga Ibnu Jamil dan juga Faradina Mufti. Mereka energinya nggak habis-habis ya di Nggak lokasi, dong. di satu momen di lokasi yang menurut masing-masing dari kalian yang kayaknya paling kalian ingat apa? Baru dibahas. Gue dulu ya. Iya dong. Nah, tadi kan aku sempat cerita tuh Mas Garin. Mas Garin kan suka menambahkan scene X ya, Iya. tiba-tiba. Nah, Ada satu hari surprisein. ada sebuah situasi gitu. Ini kan di suasana syuting yang tidak terlupakan ya. Mas Garin kan sering nambahin scene X. Nah, waktu itu kebetulan hari itu
Tari, Faradina tuh nggak ada syuting. Oke. Dia udah siap-siap nih mau jalan-jalan. Keluar dari hotel. Kita Oh, kebetulan gini, kita syutingnya itu memang gak jauh-jauh dari tempat kita Tinggal. nginep, hotel Oke. kita. Jadi bahkan kita syuting di hotel kita juga. Oke. Hari itu kita mereka lagi syuting di hotel. Jadi hotel kita di sini sebelah depannya itu ada kayak ballroom gitu. Mereka lagi syuting lah tuh di sebelahnya. Jadi otomatis kalau kita keluar dari hotel akan ngelewatin. Betul. Dan lo nggak ada adegan harus hari itu. Tidak ada ya, tidak ada nih ya, tidak free, ada. Jalan-jalan. Free, hello, ye, liburan di Jogja. Oke. Jadi kita harus syutingnya di Jogja nih. Betul. Udah gitu, lanjut coba. habis itu dia keluar lah. Jadi mau kalau keluar dari hotel itu Lewatin. harus melewati ballroom itu Ya. di lokasi orang kita lagi pada ngumpul. Dia udah cantik-cantik keluar, udah mau jalan-jalan nih gitu. Gua panggil. Tari mau kemana sih? Tari ih parah banget. Mau kemana Apa? istriku? Istriku mau kemana sih gitu? Kok nggak syuting? Mas Garin denger. Jadi ada syuting. Dia denger dari tempat lain yang mana aku pun nggak sadar Oke. ada dia. Jadi kayak yang Mas Adam, Tari mau jalan-jalan dulu yang ngabisin uang Mas Adam yang banyak yang ngabisinnya ya Tari. Dadah, aku kerja dulu gitu. Niat Bye, bercanda bye. jadi bumerang. Bercanda. Begitulah aku sampai. Aku waktu itu lagi mau ke restoran temanku. Baru nyampe habis pesen makan. Telepon. Tetot. Kak, kamu dipanggil disuruh balik apa sih? Nggak ada. Hey, ada apa nih? Ini baru duduk loh gitu. Ini aku baru duduk, ada apa aku dipanggil-panggil? Baru mau makan karena waktu itu pas makan siang setengah 12 lah aku nyampe. Iya katanya kamu di sana ada scene tambahan. What? Apakah ini gara-gara aku tadi bercengkrama dengan Mas Adam dadahan? Ketahuan dia pergi, nggak Ketahuan boleh aku nggak ada pergi. hari itu. Jadi kayak, aha, Tari tidak ada hari ini. Aku adain. Gitu lah. Tapi selama adegannya nantinya relate sih nggak masalah. Cuman ya mungkin agak memotong sedikit waktu liburan lo saat itu. Karena semuanya pasti sekarang udah bisa ketawa, berarti itu jadi momen yang lucu jadinya, Lucu lah. seru-seruan Tapi lucu ya. kok. Iya, seru-seruan. Tragedi itu adalah komedi. Oke, tragedi is comedy. Hidup komedi juga. Kadang-kala. Kadang-kala ya. Kadang-kala. Oke. Ibnu belum cerita ya yang Apa tuh? kejadian momen seru atau manis. Buat saya semuanya momen seru. Aduh, jawaban yang sangat luar biasa. Kalau saya Nggak menjawab ya. interview. Saya suka sekali dengan jawaban seperti ini, tidak bisa saya gali saudara-saudara. Ya, apa kalau momen bilang paling apa, seru Ki? ada Apa, saya. Pak? Yaitu ketika scene terakhir semua nyanyi. Nah, suara saya kan paling bagus. Ya. Iya, jadi Iya. disitulah saya sangat akhirnya suara Menyadari. saya bisa tersalurkan di media yang sangat tepat sekali. Oke. Gitu. Saya jadi merasa punya kapasitas untuk kayaknya karir saya di dunia nyanyi saya nggak terusin deh. Itu emang di situ. live take-nya live apa? Live. Ada Ya kan live kan nggak ada. itu jingle dari Jingle. Iya. KPU. Udah gitu, udah gitu. Apa? Gue sih suka banget. Boleh nggak saya Gue bersini? sini itu suka banget. Oke. Karena disitulah gue merasa gila gue kayaknya. Ada bakat ya. Tapi kayak untuk diterusin nggak cukup. Gitu. Oke, baik. Jangan ya. Para Sebenarnya bukan cuman yang tadi kita cerita juga, bukan cuman scene X, lagu X. Tiba-tiba kita bisa disuruh nyanyi di situ sama Mas Garin. Kalau bisanya lu bisa nari deh. Iya benar. gitu. Tari. Iya Ya, betul. tari. Jadi memang syutingan ini tuh menguras talenta sebenarnya ya. Bener. Energi. Tapi lo kan drama musikal aman, Pak. Aman. Aman kan? Maksudnya masih bisa. Tapi jago. gini Iya. Mas Garin itu memang dia tahu keunggulan dari aktor-aktornya tuh dia Potensi. bisa apa ya. Oh. Dia bisa ngapain, bisa diapain ya gitu. Kayak misalkan banyak lah misalkan kita lagi satu scene rame-rame. Aku banyak nggak ada dialog sebenarnya. Tiba-tiba adalah itu tambahan dialog lah. Kenapa saya ada Pak? Ya nggak apa-apa. Masa kamu di situ diem aja? Kan percuma kamu jauh-jauh ke sini. Oke deh. Impersonate ya, impersonate tadi. Oke deh, gitu. Ya seperti Bima kan, luar biasa sekali bukan suaranya? Sangat luar biasa. Tadi di depan udah nyanyi loh dia pas break iklan. Lagu ya. Besarkan ini filmnya aja. Iya, 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 betul. Mas Garinnya kan sudah besar namanya. Betul, Oh betul, benar betul, ya, betul. jadi kita besarkan diri kita aja. Jadi Bima ini tuh, bagus banget. Tapi kalian kan udah suaranya. nama-nama besar juga di industri ini. Aduh, amin ya Allah. Masa dan mudah-mudahan nanti proyek kedepannya juga yang lebih Amin, besar lagi. Amin. amin. Tapi buat menambah lebih besar lagi jumlah penonton di film ini yang nantinya bisa ditonton oleh publik, apa yang ingin lo sampaikan dari Farah dulu?
Jadi film ini tuh kan kita penuh dengan intrik aja. Oke. Film ini kan memang tidak ditayangkan di bioskop Betul. ya. Jadi memang kita tuh harus janjian lah istilahnya, kayak bertanya langsung ke pihak-pihak yang bersangkutan di mana kita bisa menonton film ini. Seperti hari ini kami semua jalan-jalan ke Bali untuk apa? Untuk nonton bareng sama teman-teman KPU nanti malam Betul. di Beach Walk kayak Betul. gitu. Jadi kita emang by request. Tapi sebenarnya aku berharap banget film ini juga bisa lebih mudah ditonton secara luas ya, karena emang penting banget untuk balik lagi pemilih pemula yang memang mungkin masih kayak aduh kayaknya males ya gitu, ngapain sih gue milih-milih gitu. Nah ini filmnya bisa banget untuk semoga merubah apa ya, mindset kalian untuk oh iya ya kalau gue nggak milih nanti gue sendiri yang rugi karena ini juga untuk gue kok gitu. Jadi ya kayak gitu sih, pengen banget ini bisa lebih mudah ditonton, semua teman-teman juga bisa nonton, bisa berkesempatan untuk nonton, karena ya memang bukannya maksud untuk menggurui ya film ini, tapi memang banyak banget ilmu nilai-nilainya dan lucunya juga ada, komedinya, romansnya ada. Jadi emang sangat fun untuk ditonton. Jadi ya semoga kalau misalkan emang ada kesempatan untuk nonton deh. Harus digas ya. Harus. Oke, kalau nanti tanya-tanya aja di Instagramnya Oh, Tepatilah boleh, Janji kan. boleh. Iya. Nanti siapa tahu dibuka kuota di kota-kota tertentu kan. Iya, bisa Karena banget. aku lihat dari komen-komen ada banyak juga kapan nih kesini, kapan nih ke situ segala Iya, macamnya. jadi Oke. bisa juga siapa tahu nanti dari teman-teman bisa bikin nobar lagi di kota Amin. mana, di kota lain. Gitu. Amin. Kita juga dengan senang hati kok diundang. Oke, Ya. senang ya. Oke, Ibnu ada yang ingin disampaikan? Jadi gini, sekarang kan dunia politik di Indonesia itu memang lagi banyak dapat sorotan. Betul. Dan buat saya, kita ini sebagai warga Indonesia harus melek yang namanya politik. Kenapa? Karena politik itu bisa mempengaruhi kehidupan kita secara langsung maupun tidak langsung. Buat teman-teman, apalagi pemilih pemula yang ngerasa cuek sama politik, tadi Farah juga udah bilang, itu secara tidak langsung ada loh fungsinya dan juga keuntungannya. Mulai dari misal bayar pajak, dunia pendidikan, kesehatan, jalanan rusak. Kalau kalian cuma bisa komplain tanpa bisa melakukan sesuatu, dengan cara apa? Pilih pemimpin yang benar. Dengan cara kita coba mengupgrade dunia politik yang memang kalau kalian ngelihat politikus yang nggak suka sama karakternya, penilaiannya, argumentasinya terlalu apa, pro dan kontra, itu kan wajar ya. Nah, ini ada film Tepatilah Janji, film yang memberikan menurut saya nilai-nilai politik dengan cara memotret sederhana yang memang Mas Gari Nugroho itu berkomunikasinya ada jenakanya, ada seriusnya, ada dramanya, humanis, relate banget, karena memang ini masuknya ketika politik masuk ke keluarga, sebuah keluarga yang nanti ternyata itu bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Nah, disitulah kita bisa melihat sebuah potret pentingnya politik di dalam kecilnya aja sebuah keluarga, langsung melebar lagi sebuah desa, nanti lebar lagi bisa jadi sebuah negara. Gitu. Jadi menurut gua film ini bisa jadi sebuah tontonan dan juga tuntunan buat teman-teman yang butuh banget untuk nanti pilkada serentak tanggal 27 berapa? November. 27 November. Oke, siap Mas Ibnu. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Ibnu. Faradina terima kasih banyak. Udah diwakili. Banyak banget, susah banget ya. Ngomong apa lagi? Enggak sih, udah kalau aku tuh ya setuju. Enggak, emang film ini harus ditonton banget. Ya pesan aku harus banget film ini ringan. Tadi lu mau nonton sama keluarga bisa, buat anak juga, buat anak-anak juga gitu, supaya ya sekarang yang tadi Mas Ibnu bilang, janganlah terlalu tutup mata gitu sama dunia politik gitu. Melek aja lah, melek dikit juga nggak apa-apa, jangan tutup mata gitu. Siap. Karena ini tuh film ini lu kalau nonton bakal dikasih contoh kasus. Contoh kasus kayak sederhana nih, yang terjadi apa sih kalau misalnya mau pilkada, gimana sih caranya lu pilih pemimpin yang berkualitas gitu. Apa sih yang harus lu lakuin sebagai rakyat gitu. Terus Intinya jangan Benar. kayak gitu. Nah, di film itu juga nanti kan bercerita visi dan misinya dari pasangan ini apa, Betul. pasangan ini apa. Jadi artinya juga kita mau bilang
cobalah setia sama memang argumentasinya dan juga pemikirannya. Jangan sama Betul. orangnya. Jangan sama orangnya. Karena orangnya Betul. itu bisa meninggal dan bisa berganti. Jabatan itu 5 tahun sekali udah ganti. Betul. Tapi kalau konsepnya, pemikirannya, argumentasinya memang bagus, pasti itu akan panjang. Siap. Setuju. Begitu kurang lebih pokoknya. Guys. Jadi harus jangan golput gitu. Iya betul. Bener. Jangan Iya. golput ya. Sayang suara kita soalnya Betul. gitu. Kalau misalnya kita nggak milih nanti disia-siakan. Oh betul. Gunakan Gunakan hak suaranya tanggal 27 November Nah, nanti ya gitu di dong. Pilkada Serentak 2024. Oke guys, thank you so much hari ini udah ngobrol. kasih. Oh wow, sukses untuk acaranya nanti jam 7 malam ya. Dan Yes. mudah-mudahan teman-teman sekali lagi nanti mungkin saja atau kita harapkan bisa ada di platform streaming untuk nontonnya atau juga di bioskop. Sekali lagi kamu bisa update terus di Instagram Tepatilah Janji. Kalau misalkan pengen tahu ada di mana mereka nantinya atau di kota mana. Dodio Sandra pamit dan Kesna sekali lagi thank you. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Keep your imagination and always try to make it come true. Bye bye.